Belum, mungkin tausiahnya juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat kawan-kawan. Semoga apa yang kita bicarakan sebelum di tempat ini nantinya bisa didengar para pemimpin kita, itu harapannya, dan harus nyampe, karena berkumpulnya kita ini sangat sulit sekali, sehingga tidak mungkin kita berkumpul tanpa ada persoalan-persoalan yang harus dibahas dengan penting. Itu yang menjadi catatan. Artinya masyarakat perlu ngerti bahwa kita ini orang-orang penting, kan gitu. Bukan diri saja, kita ini orang-orang penting. Kita juga termasuk teman. Ketika kita berkumpul dengan ngopi pun yang kita bahas adalah untuk rakyat. Itu yang perlu kita tahu. Jadi harus ada yang urgent. Ya. Dan memang kali ini yang perlu kita sikapi, terutama kita berpikirkan di Magetan, bahwa setelah beberapa dekade perjalanan hidup genap satu periode, dan maaf ini tidak menyinggung siapa pengusungnya dan siapa yang diusung dalam persoalan bupati dan wakil bupati, karena bukan saya melihat artinya ini kriteria pemimpin kita merasa baik, hampir itu bersedia buka, artinya merasa dirinya baik, kepala dinasnya, terus kemudian mungkin kepala BND-nya, bahkan bupatinya merasa baik dan merasa pengen paling baik, sehingga yang menjadi persoalan ketika bawahannya, artinya kaki-kaki tangannya ini yang tidak baik, maka akan terjadi sebuah kebijakan yang tidak baik. Seperti contohnya, salah satunya adalah yang dikatakan oleh tadi sahabat kita, kawan kita, senior kita Bunisan, ada persoalan itu meskipun itu baru wacana di sana tentang pengelolaan kebijakan sistem apa itu namanya, mau dibuat pakai apa shuttle, sistem akibat dengan sistem shuttle. Nah, artinya ini mungkin kita tidak bisa menyalahkan yang namanya seorang kepala dinas, tidak bisa menyalahkan seorang pimpinan bupati dan sebagainya kalau ini tidak diketemukan dulu, kan seperti itu. Maka harapan kita menjadi pemimpin itu jangan mudah percaya dengan anak buah, itu prinsip. Bahkan ketika dulu kami bersama Pak Sudaryanto itu mantan Dewan Pertimbangan Agungnya Presiden di sarana itu, waktu saya kuliah, saya diajari sebagai rakyat jangan mudah percaya kepada pemimpin itu sebagai rakyat. Maka kita balik sebagai pemimpin dimanapun Anda berada, di kepala dinas, di kabak, di direktur umum, direktur utama atau bupati, jangan mudah percaya kepada di bawah Anda. Bisa jadi sistem ABS asal Bapak senang itu benar-benar terjadi di Magetan. Makanya dikit-dikit lagi ketika dikira nggak apa-apa, ternyata ada gejolak, nanti ujung-ujungnya demo. Kok tidak ada kabar, tidak ada informasi masuk dari anak buah saya. Ini yang menjadi termasuk kesalahan dari untuk sendiri. Kemudian isu Magetan yang settle selain BDAM, kami melihat BDAM itu hanya satu cermin saja di birokrasi Magetan. Kalau pemimpin bisa mengoreksi, maka akan diketemukan perilaku sama, arogansi dengan sistem mungkin yang lebih buruk dari BDAM di dinas-dinas di Magetan. Kemudian bupati, pemimpin yang ada silakan berkaca, BDAM ini hanya pintu masuk Anda untuk membenahi sistem pemerintahan di Magetan hanya sisa waktu beberapa bulan saja. Dan persoalan ini seperti kebijakan yang di situ tidak berdampak implisit terhadap masyarakat selaku pelaku kebijakan dan korban kebijakan, maka ini masih ada kesempatan, Pak. Karena momen bulan ini maraknya program Musrembang Rencana Kerja Pembangunan Daerah RPKAD, dan itu dilaksanakan di sektor-sektor dan kecamatan. Melalui kesempatan nanti kita berharap legislatif melibatkan benar-benar masyarakat yang mewakili. Kalau memang berbicara tentang sektor wisata, maka silakan libatkan pelaku wisata, usaha UMKM yang ada di tempat, bukan yang dikhawatirkan di misal. Kapitalisasi itu kan serapan aspirasi kebijakan yang tidak berasal dari bawah. Itu berdasarkan titipan, itu yang kita khawatirkan.
Maka sebelum terlambat, sebelum jadi program nanti 2024 atau sebagainya, dalam sebentar nanti kita berharap dilibatkan, benar-benar dilibatkan pelaku-pelaku kerakyatan masyarakat. Kalau kemarin kita sudah mendapat undangan dari Ormas Organisasi Bersatu untuk musyawarah di wilayah Kecamatan Patron, kita dilibatkan. Nah, mungkin nanti kita berharap di setiap kecamatan yang di situ ada aktivisnya itu dilibatkan, biar bisa mengontrol aspirasi masyarakat yang ada di wilayahnya. Terus kemudian terkait wisata sudah, nah ini menyikapi masalah isu yang bergejolak di nasional tentang KD 9 tahun, terutama Boyolali gitu. Kamu jauh-jauh dari desa ke Jakarta itu ngapain 9 tahun? Pikir nasib rakyat gitu. Tujuannya ada perjuangan adalah besarnya tinggi persentase anggaran budget pusat ke daerah. Jangan mikir waduh itu orang ngerti berapa. Terus yang kedua ini KDS ini harusnya juga ngerti betul isu sekarang ini krusial di masyarakat ini tentang isu bahwa penculikan anak. Saya ingatkan dan saya minta kepada KDS, terutama ya stakeholder yang membidangi masalah keamanan. Kalau perlu siapapun pelaku yang mudah menyebarkan isu tentang penculikan anak itu harus ditangkap, harus diadili, dipidana dengan pasal-pasal ITE. Itu harapan kita, karena ini sangat rawan sekali, membuat orang yang biasanya nyaman dengan masak, ibu yang masak, masih mencuci, kemudian gara-gara isu akhirnya para ibu orang tua ini harus menunggu anaknya yang belum pulang sekolah. Ini juga menjadi perhatian publik. Itu mungkin yang kami sampaikan. Terus kami berharap